Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kata sambung atau konjungsi. Nah teman-teman bisa diperhatikan dengan baik-baik karena di dalam materi ini sering banget keluar di dalam ujian-ujian. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan pengertian konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung atau sambung dalam suatu kalimat. Peran dari konjungsi itu sendiri teman-teman, dia itu digunakan untuk menghubungkan frasa, klausa, atau kalimat. Nah, urgensinya pada kalimat itu akan menentukan apakah suatu kalimat tersebut tuh efektif atau tidak teman-teman. Jadi penempatan daripada si konjungsi itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari suatu kalimat itu. Nih, konjungsi tersendiri teman-teman itu terbagi menjadi dua, ada konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Nah, kalau konjungsi antar kalimat ini kebagi lagi teman-teman, ada tiga. Ada konjungsi subordinatif, koordinatif, dan juga korelatif. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait dengan konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat itu adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Nah, kedudukannya teman-teman itu dia ada di setelah titik. Jadi kalimat satu, habis itu titik dulu, baru konjungsi, habis itu dilanjut di kalimat kedua. Dan biasanya tuh kalau konjungsi antar kalimat dia selalu diakhiri dengan tanda koma. Nah, konjungsi kalimat tuh ada banyak teman-teman. Ini teman-teman bisa dibaca, ada beberapa contoh konjungsi kalimat, dan ini mungkin aku akan mention yang dia sering banget keluar. Itu ada namun, selain itu, akan tetapi, oleh karena itu, sebab itu, jadi, selain itu, di samping itu. Nah, aku ada tips teman-teman untuk kalian tuh lebih mudah untuk membedakan mana konjungsi antar kalimat dan juga konjungsi antar kalimat tuh adalah dilihat dari akhirnya. Itu biasanya kalau di antar kalimat tuh ada kata demikian, ada kata itu. Nah, itu teman-teman bisa menjadi patokan bahwasannya kalau dia diakhiri dengan kata itu ataupun demikian itu adalah konjungsi antar kalimat. Oke, kita lanjut di konjungsi intra kalimat. Nah, sesuai dengan namanya in ya, berarti dia ada di tengah atau di dalam kalimat. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada dua ya. Perhatikan tanda koma sebelum konjungsi. Itu ada di sini ada beberapa konjungsi yang dia itu didahului tanda koma yang penempatannya itu di tengah kalimat. Teman-teman bisa dihafalin karena ini sering banget keluar teman-teman ya. Di sini ada padahal, bahkan, sedangkan, tetapi, melainkan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dibaca ya. Lanjut, itu ada konjungsi yang dia tidak ada tanda koma sebelum konjungsi. Nah, teman-teman tinggal tadi ya, hafalin aja yang list yang bagian dia ada tanda koma sebelum konjungsinya. Nah, berarti kalau nanti dia nggak masuk dalam list itu, berarti dia masuk ke dalam konjungsi intra kalimat yang tidak didahului tanda koma gitu. Oke, bisa teman-teman bisa diperhatikan ya baik-baik ya, karena ini juga sering banget keluar nih teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita coba kupas satu persatu. Di sini ada konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif tuh ingatnya dia tuh untuk menghubungkan dua unsur terlebih yang dia itu sifatnya sederajat atau setara, teman-teman. Nah, di sini ada seperti dan, atau, melainkan, padahal, sedangkan, serta, tetapi, dan, atau. Nah, teman-teman bisa dibaca ya. Ini sebagai beberapa contohnya kayak penambahan dan sebagainya. Kita lanjutkan di konjungsi korelatif, teman-teman. Konjungsi korelatif itu ada konjungsi yang berpasangan. Nah, dia tuh menghubungkan sesuatu yang sederajat dan dia tuh selalu berpasangan, teman-teman. Kalau di depan sudah ada kata ini, berarti belakangnya tuh akan mengikuti. Nah, di sini misalnya kayak ada kata baik. Berarti selanjutnya kalau nanti ada konjungsi yang rumpang, maka dia harus dimasukkan si konjungsi maupun. Dan sebaliknya, teman-teman bisa diperhatikan dan bisa dihafalkan ya untuk konjungsi korelatif itu sendiri. Nah, lanjut di konjungsi subordinatif. Nah, ini adalah sebalikan dari koordinatif. Kalau tadi koordinatif itu yang setara, sedangkan kalau subordinatif itu dia menghubungkan unsur atau hal lain yang dia tuh tidak sederajat, teman-teman. Jadi ada ketimpangan lah seperti itu. Dan di sini sebenarnya banyak, teman-teman bisa dibaca saja. Jadi cukup tahu saja tidak apa-apa. Yang penting kayak tahu aja sebenarnya kayak subordinatif itu apa sih kayak gitu. Teman-teman nanti bisa dibaca lebih lanjut untuk terkait si konjungsi subordinatif ini sendiri kayak gitu. Ada banyak hal ya, ada waktu, syarat, pengandaian, dan lain sebagainya. Oke, saatnya uji pemahaman. Teman-teman bisa terlebih dahulu di pause videonya, lalu coba dipikirkan ini jawaban yang paling benar tuh yang mana sih kayak gitu. Oke, kalau sudah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Di sini ada 3 soal, kita bahas terlebih dahulu di soal yang pertama. Bintang bernyanyi di kamar, koma bla bla bla, Dini bermain gitar di teras. Nah, di sini ada konjungsi yang di tengah-tengah nih.
berarti dia membutuhkan konjungsi intrakalimat. Tips dari aku teman-teman, kalau kalian masih bingung terkait penempatan, nanti bisa coba untuk dieliminasi tiap opsi. Mana sih konjungsi yang dia tuh emang antar kalimat, kita bisa coret ketika memang yang dibutuhkan dalam soal itu adalah konjungsi intrakalimat. Nah kalau kita bisa tulisin satu persatu nih ya, namun itu kan maksudnya ke dalam konjungsi antar kalimat ya, jadi nggak cocok nih dengan yang dibutuhkan si kalimatnya, karena kan di kalimatnya itu membutuhkan konjungsi intrakalimat. Lalu kalau jika itu masuk ke dalam subordinatif ya, dia lebih fleksibel, at least dia bisa di awal ataupun di tengah kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari si kalimatnya kayaknya nggak memungkinkan ya kalau kata jika yang sesuai kayak gitu. Kalau sedangkan tuh intrakalimat, lalu sementara itu adalah konjungsi antar kalimat. Sesuai dengan yang tadi yang aku kasih tipsnya, ada itu nih di setelahnya, berarti dia konjungsi antar kalimat. Nah yang paling sesuai teman-teman untuk mengisi kalimat rumpang di soal yang pertama itu adalah konjungsi sedangkan. Dia menyatakan hal perbandingan yang dia tuh berbeda tetapi kedudukannya tuh sederajat atau setara gitu. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Cia ingin menjadi pramugari, bla bla bla, ia takut ketinggian. Nah, ini dia tidak sederajat nih ya, tidak sederajat ya, ada ketimpangan, ada suatu stratifikasi lah di dalam suatu kalimat ini. Nah, kalau kita lihat juga di sini yang dibutuhkan tuh konjungsi intrakalimat, maka kita bisa coret nih konjungsi yang dia itu tidak menyatakan konjungsi interkalimat, namun itu masuk ke dalam antar, tetapi intra, akan tapi juga antar, dan bahkan itu juga masuknya ke dalam intra gitu. Nah kalau kita lihat yang paling sesuai itu adalah konjungsi tetapi teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ya untuk membedakan namun dan juga tetapi. Sama-sama konjungsi pertentangan, tetapi kalau namun itu dia digunakan di awal kalimat atau antar, kalau tetapi itu untuk di tengah kalimat atau intra. Soal yang ketiga, Kiran tidak hanya pintar, bla 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 memiliki paras cantik. Nah ini ada konjungsi korelatif nih, si tidak hanya. Tadi tidak hanya itu berpasangan dengan konjungsi apa tuh? Tetapi juga. Nah ini teman-teman bisa dihafalkan ya untuk korelatif itu sendiri. Nah jadi kalau kita ngelihat di sini tinggal kita masukin aja. Karena tidak hanya pintar tetapi juga memiliki paras cantik. Seperti itu teman-teman. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di next video. Semangat!